Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada di bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in tabi'utnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diperkenankan, diberikan jatah umur kita sehingga kita sampai di bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah atau ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan tentunya ada banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan tentunya banyak juga yang menyebutkan bulan Ramadan adalah merupakan bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Tarbiyah, atau Syahrul di mana bulan datang pengampunan. Nah, di antara nama-nama lain di bulan suci Ramadan adalah Syahrul Tarbiyah, di mana di bulan suci Ramadan menjadi bulan pendidikan, karena di dalam atau di selama sebulan suci Ramadan kita akan berikan pendidikan yang luar biasa. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan di bulan suci Ramadan merupakan acuan bagi kita, di mana ketika kita selesai melaksanakan ibadah suci Ramadan atau keluar dari bulan suci Ramadan, kita harus tetap istiqomah. Kita harus tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berkata kita berbicara pendidikan, kita senantiasa melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita di bulan suci Ramadan, yaitu meningkatkan kualitas ibadah kita. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tentunya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, di mana kita senantiasa menambah kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Di antaranya, ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita senantiasa memberikan sesuatu yang berbeda. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dari segi sholat malam, ataupun kalau di bulan Ramadan kita sebut dengan sholat tarawih, ataupun di hari-hari biasa kita sebut dengan sholat tahajud. Nah, tentunya kita di bulan suci Ramadan jadikan qiyamul lail ataupun sholat tarawih menjadi ibadah kita untuk terus kita tingkatkan kualitasnya, supaya kita terbiasa melaksanakan qiyamul lail ataupun sholat tarawih. Dan tentunya bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, di 11 bulan yang akan datang, dari 11 bulan yang seterusnya kita melaksanakan yang namanya sholat malam ataupun sholat tarawih. Nah, kita biasakan dari
kita kualitas peningkatannya di bulan suci Ramadan. Saya yakin biasanya di 11 bulan yang lalu, di 11 bulan yang sebelumnya, peningkatan kualitas ibadah qiyamul lail itu bisa saja kurang atau bahkan mungkin tidak pernah dilakukan. Nah, di bulan suci Ramadan jadikan pelajaran bagi kita supaya kita lebih meningkat lagi. Kita melaksanakan berjamaah di masjid. Kita melaksanakan secara mengikuti berjamaahnya di masjid. Nah, makanya dengan berjamaah di masjid bukan hanya sebatas kita meningkatkan kualitas ibadah kita, tapi dari segi sosial kita tentunya mendapatkan kelebihan ataupun kualitas ibadah dari segi sosial. Sahabat cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari tingkatkan kualitas ibadah kita dari segi kita mengeluarkan sebagian harta kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, anfiqu mimma razaqnahum. Infakkanlah sebagian daripada harta kalian. Nah, tentunya kesempatan besar bagi kita di bulan suci Ramadan untuk berbagi dengan orang-orang yang tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kurang beruntung. Nah, kita yang diuji Allah Subhanahu wa taala beruntung dari segi materi, dari segi harta. Mari kita belajar, mari kita biasakan untuk berinfak, berbagi dengan sesama kita, berbagi dengan saudara-saudara kita, terlebih tentunya di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah dengan menginfakkan sebagian harta kita, tidak akan pernah berkurang sama sekali harta kita. Bahkan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan harta kita akan terus bertambah. Itulah nilai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sahabat ceria yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita menambah kualitas ibadah kita, baik dari segi baca Qur'annya, dari segi kualitas atau sholat malamnya, qiyamu tarawihnya, atau dari segi yang lain, dan juga dari segi bab infak. Nah, tentunya ketika kita mengeluarkan harta kita, sebagian yang kita miliki untuk kepedulian bersama, insya Allah mendapat keberkahan bagi kita sendiri. Dan di akhir tentunya kita bisa mengeluarkan zakat fitrah, dan tentunya itu akan membersihkan harta kita, akan membersihkan keluarga kita, akan membersihkan apa yang kita punya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di tahun 1445 ini, kita diberikan hidayah, inayah, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tahun Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya sesuai dengan yang diharapkan. Kita menjadi ma'allakum tatakun di akhir, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kehilafan kurangannya yang benar di Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mutlak dari kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Aqulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.